23 segala sifat buruk itu ditinggal. Kalau misalkan 2023 ibu baru ngomong satu kata, kalian harus berkata ya minimal 2023 nih ibu ngomong satu kata kalian tidak. Pokoknya kalau misalkan kita siap. Ada lagi. Lima. Ada ibu. Katarina Stefani. Maria Ricardo. Cecilia. Ada ibu. Deborah. Ada ibu. Veronica Nida. Ada ibu. Victoria. Ada ibu. Yosefa. Ada ibu. Yulianti. Ada ibu. Ibu. Nama siapa? Nama panggilannya. Kemudian asalnya dari mana? Terus pindahan dari mana? Terus kenapa mau masuk? Nama lengkap saya Denis Ridwan, biasa dipanggil Dion, asal dari Mata, tidak dari Sidaroge. Tinggal di mana? Di mana? Leonnya, apa ini? Ya sama. Oke, berikutnya. Kenalkan, nama lengkap saya Vincentius dan Dulun, biasa disapa Pian. Saya asal dari Bata, tidak dari Sinai Satu Republik. Tinggal di sana. Berarti Dion dan Pian. Sudah tadi Pian belum? Yang dikasih lagi belum? Jadi kenapa ada ini? Ibu siapa dari Dion? Adik yang harus kalian selesaikan. Tetapi semester sebelumnya kan ibu sudah kirimkan UKBM kalian loh. Sudah kirim UKBM ke masjid ibu. UKBM-nya ibu sudah kirim. Itu tinggal satu KD terakhir. Tinggal satu KD terakhir. Ibu sudah kirim sebelum kita liburan. Di grup WA. Yang UKBM bertiga berkesimpulan. Ya, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada tidak? Ada. Oke, tolong di-sharekan ke teman kalian yang berdua di sana. Oke, hari ini kita akan sambil kalian lihat di situ ya. Kita akan membahas terkait dinamika persatuan. Tujuannya supaya kalian bisa mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi di Indonesia atau bagaimana kondisi yang ada di Indonesia ya, sehingga Indonesia ini bagaimana kita untuk mempertahankan supaya kita tetap bersatu. Siapa yang isi Indonesia saat ini? Siapa yang bisa memberikan gambaran ini? Bagaimana situasi Indonesia saat ini? Dion, bagaimana menurut Dion yang sering nonton berita tidak? Sering nonton berita tidak? Atau minimal sering nonton TikTok tidak? Minimal TikTok kan TikTok sekarang banyak informasi kok. Dion, menurut Dion bagaimana kondisi Indonesia saat ini?
berdasarkan informasi yang dia oleh Rival. Menurut Rival, bagaimana kondisi Indonesia tadi? Undang-undang masih banyak masyarakat yang lambat Oke, menurut Rival masih belum ingat. Karena banyak orang yang melanggar Rival sudah dia ini sudah berdasarkan pengalaman. Kalau ini bagaimana sifatnya? Dia bilang saat ini masih melanggar hak asasi manusia. Apakah semua orang melakukan itu? Oke, sudah selesai. Itu menurut gini ya, kan menurut kalian juga beda dong? Oke, sekarang kembali menurut kalian terkait dengan situasi Indonesia saat ini yang terjadi di sekolah ini. Situasi sekolah saat ini. Deci. Oke, dia bilang menurut dia peraturan yang ada di sekolah ini belum dijalankan dengan baik. Oke, itu di sekolah. Sekarang di kelas ini, bagaimana situasi yang ada di kelas ini sekarang ini? Kamu tadi nilai sekolah, masa nilai dari sendiri? Berdasarkan pengamatan kan boleh atau sekarang mungkin kemarin atau kemarinnya lagi boleh. Situasi kelas kalian. Bagaimana kondisi kelas kalian? Masih sama dengan yang tahun lalu seperti apa? Ya, Paling mulai sekarang perhatikan diri masing-masing. Apakah di kelas ini sudah berupaya untuk menjaga atau mencari cara agar tetap kompak di dalam kelas? Belum. Oke. Yang bilang belum. Yang bilang belum. Terus, apakah di kelas ini semua orang itu menaati aturan? tidak. Contohnya saat ini apa? Tidak menggunakan Itu sudah contoh. Itu sudah contoh. Coba lihat di kelas. Sudahkah saya melakukan atau menjalankan kewajiban saya sebagai siswa? Sudahkah saya menaati aturan saat ini? belum. Belum toh? Belum toh? Sudah. Oke, dikira sudah. Bagi yang sudah. Tidak. Dan enggak. Hari ini mungkin ada. Benar. Dengan ada. Oke. Sebelum kalian ke kelompok yang besar, misalnya sebelum kalian ke kelas sekolah, kalian harus menjaga dulu persatuan dan kesatuan di dalam diri sekolah. Oleh lingkungan masyarakat. Kemudian ya, kehidupan masyarakat itu kehidupan bernegara. Jadi kalau kalian di dalam kelas itu saling berkenan seperti yang Dion sampaikan tadi bahwa sekarang ini situasi Indonesia itu menurut Dion berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa situasi Indonesia saat ini bahwa kelompok mayoritas melihat minoritas itu yang diperoleh. Oleh karena itu nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian harus lebih toleransi lagi, ya, menghargai orang lain.
siang. Siap. Ya, terima kasih sudah mau hadir di sini untuk kita bersama-sama mendiskusikan terkait dengan supervisi akademik yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Terutama itu pada prasupervisi kita sudah bersama-sama mendiskusikan tentang perangkat pembelajaran. Setelah itu kita sudah berada pada tahap supervisi pun sudah di dalam kelas sudah kita lakukan. Di sini saatnya kita berdiskusi. Mungkin di sini ada mungkin selama berproses itu adakah kendala-kendala yang ibu hadapi dalam proses supervisi akademik ini? Kalau soal kendala tentu saja ada. Kendala yang kan sebelum kita masuk ke kelas kita harus menyiapkan perangkat belajar. Apalagi kita ini kurikulum merdeka hari. Kita gunakan di dalam harus lebih inovatif. Kita tidak boleh tiru dari sekolah lain. Kita harus menghasilkan itu sendiri. Tentu saja itu sangat kesulitan menyangkut karakter anak diri. Untuk pembuatan perangkat pembelajaran, kesulitan itu dalam menentukan TP untuk mencapai CP. Kesulitan. Ya, karena kan CP itu kan satu saja, tapi di dalamnya setelah kita lihat ada beberapa bagian kita harus bagikan lagi. Kemudian bagaimana caranya kita itu membuat TP sehingga CP itu tercapai. Kemudian waktu, alokasi waktu, karena materi yang ada di dalam itu kan tidak seperti K13 kan, kita mudah untuk membagi waktu berapa kali. Tapi kalau yang di kurikulum merdeka ini, kita sendiri yang harus menyesuaikan waktu. Misalnya harus materi yang kita berikan itu harus pas satu semester, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu dari alokasi waktu. Kalau untuk yang saya masih yang berikutnya di dalam kelas. Kan kurikulum baru ini kan menuntut harus anak-anak mandiri dan merdeka. Tapi bagaimana dengan karakter anak ya susah untuk mandiri? Mungkin ada sebagian anak bisa kasih tugas atau aktivitas di dalam kelas meminta mereka untuk mencari informasi itu mereka mudah atau untuk kita arahkan begitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang ya mau cari tahu juga tidak mau Pasif begitu ya? Iya, itu yang kita mengalami, saya sendiri atau mungkin teman-teman yang belum mengalami, yang dialami oleh itu partisipasi. Berarti di sini ada dua kendala yang ibu hadapi ya, terkait dengan perangkat pembelajaran, berkaitan dengan TP dan CP, itu berkaitan dengan karakteristik anak yang memang cukup pasif di dalam kelas. Nah, ibu, apa rencana ibu terkait dengan yang pertama CP dulu ini, TP dan CP ini, kira-kira apa rencana ibu untuk bisa memperbaiki ini? Kalau untuk rencana biasanya kita berkolaborasi. Misalnya kalau saya kita kan saya kira-kira untuk desa ini cocok gitu. Dan memang sebelumnya kita selalu berat dan itu sangat berat. Dan sekarang juga menjadi masih juga saya Kalau berkaitan dengan karakteristik anak ini yang pasif itu seperti apa ibu rencana? Rencana saya berusaha untuk selalu melibatkan mereka dari contoh sederhana. Saya juga sudah coba kalau jadi berusaha untuk tempat untuk saya berdiri karena saya jarang duduk di meja jadi saya berusaha untuk duduk berdiri itu di dekat anak yang bersangkutan sehingga ya setidaknya dia punya perhatian itu teralihkan. Ada rasa untuk bisa mau untuk berbuat sesuatu. Iya, kemudian saya sering sebut namanya dan jadikan namanya itu sebagai contoh. Itu yang berusaha saya lakukan sekarang dan ini rencana ke depan. Kalau memang ini bagus ya pasti. Senang sekali ibu sudah bisa berbagi terkait ini. Ibu mungkin dari kedua permasalahan ini mungkin yang menjadi prioritas ibu itu yang mana? Kalau soal prioritas sebenarnya dua-duanya jadi prioritas. Misalnya
Tapi kan di sini kita guru yang paling prioritas pertama itu adalah bagaimana menentukan TP sehingga mencapai CP. Ini yang kalau menurut saya prioritas pertama, karena kalau saya sudah bisa menentukan saya punya rencana matematika, kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas. Itu yang kadang karakteristik anak ini mungkin lebih kepada pendekatan, tapi yang paling utama itu di TP untuk mencapai CP itu. Baik Ibu, jadi ini adalah dua permasalahan yang juga sudah menjadi prioritasnya Ibu. Kira-kira Ibu butuh jangka waktu berapa lama ya untuk berproses dengan dua permasalahan ini? Kalau saya bilang berapa lama, kita tidak bisa tahu waktunya berapa lama, karena situasi berbeda. Mungkin kalau saya rencana 2 minggu bisa, kalau saya rencana, tapi nanti implementasi dalam kelasnya apakah bisa? Tapi kan minimalkan sebagai guru kan bisa 1 bulan. Kira-kira di dalam rentang waktu selama 1 bulan itu, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam kedua permasalahan ini kira-kira berapa persen? Kalau soal presentasinya sih ukuran keberhasilan ya tergantung dari kita. Kalau untuk presentasinya berapa itu saya masih belum bisa pastikan, tetapi kan kalau misalkan anak sudah antusias itu juga kan bisa sama-sama mungkin ya sekitar 10-20% ada rencana. Kalau dia sudah setidaknya dia memberikan perhatian saja, itu sudah ada perubahan. Kalau dia memberikan perhatian, kemudian kan kalau dia menjawab, itu juga ada perubahan ya. Terus apalagi kalau dia interaktif dan itu dilakukan dia secara konsisten, berarti itu baru 100%. Jadi kan yang saya ingin capai di sini kan dia interaktifnya sampai 100%. Dan dia diam, kemudian dia mengamati, memberikan perhatian ke saya, kemudian menjawab, dan kemudian itu dilakukan terus menerus dengan saya Berbisa sekali ya Ibu berusaha dengan berbagai macam cara ya bisa memberikan yang terbaik ya untuk peserta didik kita. Ibu ada berbagai macam cara Ibu sudah lakukan seperti Ibu sebutkan tadi, atau mungkin ada antisipasi lain dalam arti bahwa apakah Ibu ada rencana lain selain yang sudah disebutkan itu, ada antisipasi untuk bisa mengatasi kedua hal ini, atau mungkin strategi lain? Kalau untuk strategi lain pasti sudah dilakukan strategi yang paling bagus jam istirahat dan kita menyebut nama anak atau sekedar bercanda misalnya anak mungkin di lorong sekolah kita panggil terus kita omong tanya mereka mungkin dengan cara seperti itu anak-anak yang mungkin bisa membantu bisa jadi berusaha untuk menciptakan tidak ada jarak. Nanti Ibu sudah memberikan juga strategi ya. Nah Ibu, dari strategi yang sudah disebutkan, diskusi yang sudah kita lakukan di atas, apa Ibu punya komitmen atau aksi nyata ke depannya apa ini Ibu? Komitmen Ibu terhadap strategi dan juga untuk menghadapi persoalan-persoalan. Terkait dengan komitmen kan saya harus konsisten dengan apa yang saya kerjakan. Konsisten ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau konsisten dan ini sudah menjadi sebuah rencana yang akan dilakukan ke depan Ibu. Tentunya di dalam pendidikan itu kita membutuhkan banyak orang untuk berkolaborasi bersama. Kira-kira dari dua permasalahan yang sudah Ibu sebutkan ini, mungkin Ibu merasa ada siapa yang bisa membantu Ibu selain Ibu sendiri atau mungkin juga dengan saya sebagai supervisor, mungkinkah ada orang lain yang mungkin Ibu rasa pas untuk bisa membantu Ibu untuk bisa memberikan solusi atau jalan keluar terkait dengan permasalahan yang Ibu sedang hadapi saat ini? Terkait dengan siapa saja yang mungkin menurut saya pertama tentunya Pak sebagai seorang supervisor, kemudian teman-teman yang lain BK terus selama ini saya dengan guru mata pelajaran sama saya itu saya selalu Luar biasa sekali ya, Ibu
sudah menyiapkan langkah-langkahnya semua dengan jelas Ibu. Tentunya di dalam sebuah program permasalahan yang kita hadapi, kita sudah menemukan solusinya, mau seperti apa, dan cara tindak lanjut ini yang penting. Kira-kira apa yang Ibu akan buat rencana tindak lanjut ke depan ini terkait dengan dua permasalahan ini? Baik, kalau soal tindak lanjut ke depan itu kan yang pertama kan yang penting kolaborasi kan. Itu Ya, sebagai tindak lanjut. kolaborasi ya. Kolaborasi itu sebagai saya, kemudian yang kedua itu saya harus mencari referensi lain selain teman-teman yang tadi. Ya, selain ini mungkin seperti apa Kalau itu? misalnya contoh misalnya ada kelas PMM ya, melakukan merdeka mengajar. itu bisa juga sebagai satu pengalaman teman-teman Baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses coaching ini? Bagaimana perasaan Ibu? perasaannya yang cepat sebenarnya tidak semua orang pun bisa mengalami hal seperti ini, jadi tentunya senang. Kemudian yang merasa bahwa ada ilmu baru bisa. Baik. Mungkin ada harapan yang ingin Ibu sampaikan? Kalau harapan untuk saya atau untuk lain, kalau untuk saya sendiri, untuk saya Jadi guru profesional ya. Sebenarnya luar biasa sekali. Ibu sudah mau berbagi, sudah tidak malu untuk menyampaikan permasalahan Ibu. Dan di sini saya sampaikan bahwa saya pun bukan seorang konseling ya, sehingga memberikan solusi terhadap Ibu, tapi saya berlaku sebagai coach untuk bisa memfasilitasi Ibu untuk menemukan sendiri Ibu punya permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak. Semoga harapan Ibu menjadi guru profesional yang bisa tercapai. Terima kasih sudah mau bergabung.